Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengambilan data pada proses pengolahan mineral, baik itu hidrometalurgi maupun pirometalurgi. Baik, pertama, sebelum kita masuk di proses pengambilan data, berbagai macam bentuk proses pengambilan data, terlebih dahulu kita harus mengetahui teknik sampling untuk mengambil atau mencuplik sebagian kecil porsi dari ore atau sampel yang sedang kita kerjakan. Jadi sampling ini pengertiannya secara garis besar adalah pengambilan sebagian porsi dari sampel bulk atau sampel yang dalam jumlah besar dengan cara-cara tertentu yang menggambarkan karakteristik sampel. Ya, jadi tidak menghilangkan karakteristik dari sampel tersebut untuk kebutuhan pengujian. Biasanya teknik sampling ini uh, dilakukan dengan cara atau dengan bantuan dari adanya perbedaan dari spesifik gravitinya, kemudian perbedaan dari konten metal atau logam pada sampel, recoverability, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kita harus menseleksi porsi yang representatif untuk diidentifikasi dari sampel yang dalam jumlah banyak. Oleh karena itulah kita harus melakukan teknik-teknik sampling sesuai dengan kaidah-kaidah prosesnya. Jadi kekurangannya pada teknik ini adalah tidak menggambarkan material yang tersebar secara heterogen atau yang tersebar secara luas ya sebarannya. Nah, jadi itu mengantar tentang teknik sampling. Kemudian ada beberapa jenis ada beberapa jenis metode sampling. Yang pertama adalah load. Ya, kalau di load ini adalah sebagian besar material sampel ini harus diambil untuk analisis. Jadi sebagian besar, mungkin setengah atau sepertiga dari umpan itu harus kita sampling untuk diuji atau dianalisis konten dan mineralnya. Kemudian untuk material yang homogen, ya ini biasanya yang tercampur sempurna. Kemudian yang untuk material heterogen, tentu saja kalau material heterogen ini dibedakan menjadi beberapa fase ya, baik itu slurry, fluida maupun solid. Kemudian dalam sampling komponen ini biasanya hanya akan diambil senyawa tertentu di dalam material yang heterogen. Nah, jadi hanya beberapa senyawa tertentu saja yang diambil dalam heterogen. Kemudian untuk konten sendiri yaitu kita ingin menyempel atau mencuplik konsentrasi komponen tertentu di dalam material. Jadi kalau kita bedakan lagi menjadi material heterogen tersebut menjadi dua macam. Jadi yang pertama gambar A di sini adalah ada material heterogen. Heterogennya itu di bagian densitasnya. Nah, jadi ada yang material yang memiliki densitas tinggi dan juga ada yang memiliki densitas yang rendah. Dan juga material heterogen tersebut dibedakan menjadi material yang memiliki ukuran partikelnya itu besar dan ukuran partikel yang halus. Ya, jadi kita masuk ke teknik sampling pertama. Yang pertama adalah teknik grab sampel. Ya. Syaratnya adalah sampel-sampelnya ini harus tercampur secara sempurna. Kemudian dari satu sampel bulk atau dari satu sampel dalam jumlah besar
ini dicuplik dengan porsi yang setara. Jadi ada pengambilan sampel 1 hingga 16, ini porsinya atau besarnya itu sama semua. Sehingga sampai sampel ini habis. Jadi teknik analisisnya nanti untuk pengujiannya itu samplingnya diambil dari salah satu atau beberapa pot-pot kecil yang telah digunakan untuk mengambil sampel dari sampel utamanya. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik coning and quartering. Yang pertama, tentu saja materialnya harus tercampur secara sempurna, mungkin boleh itu dilakukan pengadukan terlebih dahulu atau dilakukan proses-proses untuk mencampurkan atau membuat material yang tertumpuk ini dia tercampur sempurna. Kemudian diratakan pada gambar B, ini secara simetris, ya. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Kita jadi menjadi quarter, ya, dibagi 4 bagian, masing-masing 1/4-nya. Nah, dari 1/4 ini diambillah nanti untuk sampling. Atau kalau masih dirasa atau dikira terlalu banyak, sampel yang diambil dari 1/4 sampel utama tadi, kita bisa melakukan teknik yang sama untuk material yang porsinya lebih sedikit ini. Jadi setelah dipisahkan, kemudian diratakan lagi seperti gambar B, kemudian dibagi 4 lagi. Kemudian 1/4-nya itulah yang kita cuplik untuk dianalisis. Kemudian teknik cutting flow. Untuk teknik cutting flow sendiri kita harus memerlukan alat tambahan, ya, seperti pisau pemotong sini. Jadi kita harus memotong seluruh stream material. Kemudian kecepatan cutternya ini harus konstan. Nah, di sini ada 2 contoh. Yang pertama, semisal materialnya ini dialirkan melalui belt conveyor. Ya, di sini ada belt conveyor. Nah, di sini ada sebuah alat untuk memisahkan material tersebut yang berjalan di belt conveyor. Jadi alatnya ini seperti ayunan, dia akan berayun dari sisi kanan atas di sini ke arah kiri. Nah, pada proses pengayunan tersebut, alatnya ini akan memisahkan sebagian kecil dari material tersebut untuk disampling. Jadi itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, apabila proses cutting itu ingin dilakukan pada setelah proses transfer solidnya atau setelah belt conveyor di sini, maka proses cuttingnya itu harus seperti ini. Proses pemisahan sampelnya itu harus seperti ini. Jadi di sini ada alat yang bergerak kiri kemudian kanan untuk memisahkan sampel dari alur material utamanya. Jadi gerakannya konstan ke kiri ke kanan, kemudian laju jatuhnya material pun juga konstan, sehingga kita dapatkan sampel di bagian kiri dan kanan untuk dianalisis atau untuk diuji. Nah, ada cara lain sebenarnya untuk menganalisis sampel ini secara online. Jadi bisa dikatakan online analysis. Jadi biasanya digunakan instrumen yang terpasang pada aliran prosesnya itu. Jadi ada mungkin instrumen SRF di sini yang dipasang. Jadi secara terus-menerus si XRF ini akan mengidentifikasi material apa saja yang ada pada aliran proses.
Hal ini tentu saja akan menguntungkan operator prosesnya untuk menentukan seberapa banyak konten material yang diinginkan dan seberapa banyak konten material yang tidak diinginkan secara real time, ya, atau secara langsung, sehingga kedepannya proses tersebut dapat diperbaiki dengan mengganti umpan atau mengganti prosesnya. Itu untuk online analysis. Jadi online analysis itu adalah teknik untuk mengambil data umpan pengolahan mineral menggunakan instrumen. Biasanya instrumennya itu adalah X-ray fluorescent atau SRF. Kemudian perubahan kualitas umpan ini dapat langsung dideteksi dan ditindaklanjuti secara kontinu. Jadi itu untuk teknik analisis online. Kemudian apabila sampelnya tersebut berupa liquid sample atau sampel liquid, kan untuk pengalirannya atau transport liquid atau fluida tersebut kan kita biasanya menggunakan pipa, ya. Jadi di dalam pipa itu ditanamkan atau ditaruh probe ya sebagai sensor untuk mengetahui konten atau material yang berada di dalam pipa tersebut. Jadi probe ini bekerja sebagai sensor untuk mengetahui apakah fluida tersebut terdiri dari fluida yang densitas tinggi atau densitas rendah, viskositas tinggi atau viskositas rendah, dan lain sebagainya. Jadi untuk pemakaian sampel probe ini juga merupakan teknik analisis online. Jadi sepanjang proses itu kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik dari material yang dialirkan. Kemudian untuk pengambilan data sendiri pada hidrometalurgi, pada proses hidrometalurgi, ini biasanya sampel diolah dengan cara dipisah terlebih dahulu atau dilakukan proses separasi supaya kita dapat menganalisis baik itu sampel padat atau sampel cair. Kemudian pengambilan data proses ini dibagi lagi menjadi dua berdasarkan jenis sampelnya. Apabila sampel padat, ya, yang ingin kita analisis itu biasanya menggunakan instrumen seperti SRF, SRD, SEM, dan lain sebagainya. Kemudian apabila sampel tersebut cair, biasa kita gunakan AS, ICP, kemudian LC, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat ini ada contoh alur proses sederhana dari proses hidrometalurgi. Ya, di sini pertama-tama ada umpannya masuk, ada oksidan, kemudian ada ore bijinya, kemudian ada reaksi leachingnya. Nah, dimasukkan pada tangki leaching, melakukan proses leaching. Otomatis kan setelah proses leaching dilakukan ini kita harus memisahkan antara padat yang masih bersisa atau yang tidak terlarut pada proses leaching tersebut dan filtratnya. Biasanya dilakukan solid liquid separation. Ya, padat ini biasanya yang tidak terlarut itu akan dibuang, kemudian larutannya tersebut akan dimurnikan kembali. Jadi yang harus dilakukan dalam proses pengambilan data ini yang paling penting adalah proses pemisahannya. Ya. Bagaimana efisiensi proses pemisahannya itu kita harus tingkatkan untuk mendapatkan data yang memang sesuai untuk suatu proses hidrometalurgi. Contohnya untuk pemisahan padat cair atau solid liquid separation, biasa di industri itu menggunakan rotary drum vacuum filter. Jadi ada sebuah drum yang berputar, kemudian di porosnya atau di tengah-tengah drum tersebut
dipasangkan atau disambungkan dengan pompa vakum untuk menghisap atau menyedot liquid dari sluri yang dimasukkan dari bagian bawah tangki. Jadi aliran pertamanya itu adalah aliran umpan dari bagian bawah akan masuk ya di sini di bagian tempat penyimpanan umpan. Kemudian secara terus-menerus drumnya ini akan berputar dan secara terus-menerus akan menarik umpan selari yang dimasukkan dari bagian bawah tadi. Setelah berputar, kemudian ada proses washing, yaitu ditambahkan air pada bagian atas, ya. Kemudian untuk pencucian, jangan sampai masih ada reaksi atau agen leachingnya itu yang tersisa pada produk padatnya nanti. Kemudian produk padatnya ini akan dipisahkan melalui cutter di sini, melalui pemotong ya, yang berwarna kuning ini, dan yang terakhir produk filtratnya itu akan dipisahkan melalui porosnya, karena tadi pompa vakumnya ini tersambung pada porosnya. Jadi seperti itu gambaran utama dari solid liquid separation. Prinsipnya sama untuk semua solid liquid separation menggunakan alat apapun. Contoh sederhananya lagi, itu ketika kita menggunakan penyaring yang umum pada laboratorium ya. Jadi misal di sini ada proses leaching, kemudian kita filtrasi atau pisahkan menggunakan kertas saring mungkin ya. Kemudian setelah dipisahkan padatannya itu di washing atau dicuci menggunakan aquades. Setelahnya mungkin kita ingin melicing kembali atau melicing dengan agen pereaksi yang lain untuk mendapatkan filtrat dengan logam yang terlarut berbeda dengan leaching yang pertama. Begitu seterusnya sampai selesai. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita pisahkan itu tentu saja kita akan mendapatkan pregnant leach solution. Pregnant leach solution ini atau PLS ini merupakan filtrat atau produk cair dari proses pemisahan padat cair. Kemudian ada presipitat di sini, itu material-material yang mengalami proses presipitasi, dan juga ada leaching residu. Jadi residu ini adalah padatan-padatan yang tidak bereaksi dari proses leaching. Jadi tidak ada logam atau material yang bereaksi pada residu terkait dengan proses leaching yang dilakukan oleh asam atau basa biasanya. Ini untuk biasanya sampel cair ya. Jadi sampel cair ini apabila kita ingin masukkan ke dalam pengujian itu biasanya harus terlepas dari non-soluble material atau material-material yang tidak larut. Jadi filtratnya ini memang murni hanya cairan saja, tidak ada padatan material-material solid yang masih tersisa di dalam produk cair. Kemudian tulisannya tadi sudah dilakukan dengan filtrasi. Jika ada pengenceran, maka harus dihitung faktor pengenceran berdasarkan volume yang ditambahkan. Jadi untuk mengetahui konsentrasi sesungguhnya dari sebuah material dalam sampel cair, biasanya kan kita melakukan pengenceran ya untuk mendapatkan konsentrasi yang lebih rendah. Untuk mengetahui konsentrasi sesungguhnya, biasanya kita harus menghitung faktor pengencerannya, supaya kita mendapatkan konsentrasi dari logam yang terlarut atau material-material yang terlarut di dalam sampel cair. Kemudian untuk sampel padat sendiri,
Analisisnya biasanya menggunakan XRF. Jadi analisis XRF ini bertujuan untuk mendapatkan komposisi elemen penyusun dari sebuah mineral. Biasanya digambarkan dengan persen berat atau persen massa. Kemudian dapat juga dianalisis dalam bentuk oksidanya. Misal, contohnya itu adalah SiO2, kemudian Fe2O3, kemudian CaO, dan lain sebagainya. Kalau di sini ada contoh analisis menggunakan SRF untuk sampel kalkosit. Jadi kalkosit ini adalah sumber sekunder untuk Cu atau tembaga. Jadi kalau kita lihat pada ore-nya atau pada bijinya itu dia masih terdapat silika yang masih sangat tinggi, sekitar 35,5%. Sedangkan untuk Cu-nya itu sendiri hanya 7%. Cu-nya sendiri di dalam kalkosit ini biasanya terikat atau berikatan dengan Fe. Jadi CuFe2S atau Cu2S. Ya, jadi memang selalu berikatan dengan Fe. Apalagi mineral-mineral di dalamnya itu biasanya terdapat mineral juga kalkopirit, kemudian kopelit yang memang berikatan dengan besi. Kemudian XRD, jadi XRD ini analisis XRD ini dilakukan untuk menentukan mineral apa saja yang terkandung pada sebuah ore atau biji. Jadi menentukan mineral apa saja. Kalau di SRF tadi kan kita tidak bisa menentukan ada mineral apa saja di dalam biji tersebut. Kita hanya bisa menentukan konten atau elemen yang berada atau yang terdapat pada sampel. Kemudian analisis ini juga digunakan untuk menentukan persen berat dari mineral tersebut. Di sini contohnya ada SRF hasil uji SRD, dari sampel sama ya, masih dari sampel kalkosit tadi. Nah, di sini kalau kita lihat mineral paling besar yaitu yang berwarna merah di sini ya, garis berwarna merah di bagian bawah garis biru ini atau garis sampelnya itu adalah mineral SiO2 atau mineral kuarsa. Kemudian mineral selanjutnya adalah iron phosphate. Jadi ada besi fosfida. Kemudian ada bornit, kemudian tenorit, kalkopirit, magnetit, kalkosit, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa menentukan apakah sebuah mineral tersebut memang terdapat atau tidak di dalam biji itu dengan mengetahui apakah garis dari dua tetanya, garis dua teta dari mineral referensi ini itu terdapat pada sampel. Jadi sampelnya ini kan dia terdiri dari puncak-puncak ya. Nah, puncak-puncaknya ini kan dia mempunyai dua teta, nilai dua teta di sumbu X-nya ini sendiri-sendiri. Misal puncak yang pertama, di sini dia dua tetanya itu kemungkinan 21 atau 22. Kemudian teta kedua mungkin 30 ya. Teta ketiga mungkin 32 dan seterusnya. Nah, jadi masing-masing mineral itu dia memiliki nilai intensitas dan juga dua tetanya masing-masing. Jadi kemungkinan pada puncak pertama dan kedua itu memang mineral silika ada di situ. Karena mineral silika pada referensinya memang dia berada pada 2 teta 21 atau kemudian 2 teta 30 untuk intensitas yang sama. Nah, banyaknya atau seberapa besar konsentrasi mineralnya itu ditentukan apakah intensitasnya sama dengan intensitas referensi mineral yang tadi. Ya, misal di sini intensitasnya
50 atau 70 ya untuk peak atau puncak yang pertama. Kemudian intensitas yang kedua ini apakah mencapai 375 atau 350 ya, sekitar segitu. Jadi dengan cara membandingkan nilai 2 theta dan intensitas dari mineral-mineral murni, misal di sini ada mineral warsa, SiO2, kemudian mineral fosfat, kemudian ada mineral hematit, ya, kita bisa mengetahui apakah sampel kita memang memiliki mineral tersebut atau tidak. Jadi seperti itu di dalam hal pembandingan nilai 2 theta dan intensitasnya. Kemudian ada lagi analisis menggunakan OR mikroskopi atau mikroskop biji itu dengan petrografi. Biasanya setelah petrografi ini dilakukan untuk mengkonfirmasi mineral-mineral penyusun sebuah biji. Biasanya dilakukan dengan melihat refleksi terhadap cahaya, warna, bentuk kristal, irisan, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja sebelum melakukan petrografi ini kita harus mengetahui bagaimana karakteristik atau properties dari masing-masing mineral. Apakah mineral tersebut apabila dilalui atau dipaparkan di bawah cahaya dia terrefleksi atau tidak, kemudian bagaimana warnanya, kemudian apakah mineral tersebut kristalnya berupa monoklin atau berupa kristal-kristal yang lain. Jadi kita harus memahami karakteristik dari mineral terlebih dahulu sebelum kita melakukan analisis petrografi. Kemudian ada juga masih petrografi ya di sini, tapi menggunakan scanning electron microscope atau SEM. Di sini kita bisa membedakan masing-masing mineral itu dari karakteristiknya juga, kemudian dari warna penyusunnya. Kalau kita lihat secara detail di sini ya, dengan pembesaran hingga 20 mikrometer di sini kita bisa mengetahui beberapa mineral yang terdapat pada sampel. Di dalam scanning elektron mikroskop ini juga biasa digunakan untuk menentukan struktur fisik sampelnya, baik itu ukuran, kemudian porositas, kemudian juga mungkin dilakukan untuk mengetahui particle size distribution ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir untuk sampel cair ya, biasa digunakan ICP, OAS, atau mungkin juga untuk logam-logam ringan yang lain itu biasanya digunakan UV-Vis. Tapi yang sering digunakan adalah ICP karena ketelitiannya bisa menganalisis atau menguji sampel dengan yang memiliki konsentrasi logam yang rendah hingga 4 per billion. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya harap rekan-rekan mahasiswa dapat memahami apa yang disampaikan dan bisa memperdalam lagi ilmunya mengenai pengolahan mineral khususnya untuk pengambilan data. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan nanti pada waktu pertemuan. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.